Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita. Di tengah segala tantangan dan rutinitas yang kita jalani, kita seringkali terjebak dalam kesibukan duniawi yang bisa membuat kita lupa akan hal-hal yang esensial dalam hidup kita sebagai orang percaya. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan sebuah topik yang sangat penting dan relevan untuk hidup kita, yaitu memiliki iman yang hidup. Terkadang mungkin kita bertanya-tanya, apakah iman kita benar-benar hidup? Atau mungkin hanya ada di dalam pikiran kita, tetapi tidak tercermin dalam tindakan kita. Hari ini, kita akan melihat bagaimana iman yang sejati haruslah hidup dan nyata, bukan hanya sebuah keyakinan dalam hati, tetapi juga harus terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan ini. Semoga renungan ini membuka pemahaman kita dan menguatkan kita untuk hidup dengan iman yang hidup. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa agar Tuhan membuka hati kita untuk menerima firman-Nya. Tuhan yang penuh kasih, kami mengucapkan syukur atas kasih setiamu yang tidak pernah habis. Terima kasih karena Engkau senantiasa melindungi dan memberkati hidup kami. Saat ini, kami datang di hadapan-Mu untuk mendengar firman-Mu. Bukalah hati kami, agar kami bisa memahami dan merenungkan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ajari kami untuk memiliki iman yang hidup, yang dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini, kita akan merenungkan sebuah ayat yang terambil dari Injil Yakobus 2 ayatnya ke-17 yang berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara, ayat ini dengan jelas mengingatkan kita bahwa iman bukanlah sesuatu yang hanya ada di dalam pikiran atau hati kita, tetapi iman yang sejati harus tercermin dalam perbuatan. Iman yang hidup bukan hanya tentang apa yang kita percayai, tetapi juga tentang apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa hanya berkata, saya beriman kepada Tuhan, tetapi tindakan kita tidak mencerminkan apa yang kita percayai. Iman yang hidup adalah iman yang menghasilkan buah, iman yang bergerak dan menggerakkan kita untuk bertindak sesuai dengan ajaran Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, jika iman kita tidak disertai dengan perbuatan baik, maka iman itu pada dasarnya mati. Iman yang tidak bertindak, tidak menyentuh dunia di sekitar kita, tidak membuat perubahan, itu bukan iman yang hidup. Terkadang kita berpikir bahwa iman hanya berkaitan dengan perasaan atau pikiran kita saja. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang melibatkan seluruh hidup kita, termasuk tindakan kita. Apakah kita sudah hidup sesuai dengan iman kita? Sudahkah iman kita terlihat dalam perbuatan kita sehari-hari? Mari kita renungkan sejenak. Contoh yang sederhana namun sangat relevan adalah ketika kita melihat orang lain yang membutuhkan bantuan. Mungkin kita berdoa untuk orang yang sedang kesulitan, tetapi apakah kita juga tergerak untuk bertindak? Misalnya, ada seorang teman atau saudara yang sedang sakit. Apakah kita hanya berdoa untuk mereka, atau kita juga mengunjungi dan membantu mereka dengan tindakan nyata yang bisa kita lakukan? Iman yang hidup akan mendorong kita untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga untuk bertindak nyata sesuai dengan apa yang kita doakan. Sekarang mari kita lihat bagaimana kita bisa menerapkan iman yang hidup ini dalam kehidupan sehari-hari. Iman yang hidup bukan hanya teori, tetapi harus terwujud dalam tindakan kita. Dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan ini, bagaimana kita bisa menghidupi iman yang hidup? Misalnya, dalam keluarga kita. Iman yang hidup berarti kita tidak hanya mengajarkan anak-anak kita untuk percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga mengajarkan mereka untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan dalam setiap langkah mereka. Terkadang kita mengira bahwa cukup hanya berbicara tentang iman, tetapi sejatinya kita juga harus menunjukkan dalam tindakan kita bagaimana iman itu bekerja dalam hidup kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan, anak-anak, atau saudara kita.
Apakah mereka melihat kasih Kristus dalam cara kita berbicara dan bertindak? Iman yang hidup harus terlihat dalam hubungan kita dengan orang lain. Mari kita lihat sebuah ilustrasi tentang bagaimana iman yang hidup dapat bekerja dalam kehidupan kita. Bayangkan seorang ibu yang mengajarkan anak-anaknya untuk hidup dalam kasih. Suatu hari, anaknya melihat teman sekelasnya yang kesulitan dalam belajar dan merasa tertekan. Anak ini ingin membantu, tetapi merasa ragu. Sang ibu mengingatkan, "Ingatlah, kita menunjukkan kasih Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan perbuatan. Jika kamu bisa membantu, lakukanlah." Tindakan si anak untuk membantu temannya bukan hanya sebagai kebaikan pribadi, tetapi juga sebagai tindakan iman. Iman yang hidup menggerakkan hati kita untuk bertindak dalam kasih dan kebaikan. Bukan hanya berbicara tentang iman, tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita percayai. Untuk membantu kita menghidupi iman yang hidup, berikut ini langkah yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, berbuat baik kepada orang lain. Setiap hari selalu ada kesempatan untuk berbuat baik, baik itu dalam hal kecil maupun besar. Bisa dengan memberi bantuan kepada yang membutuhkan, menawarkan bantuan kepada rekan kerja, atau bahkan memberikan kata-kata yang membangun kepada orang yang sedang kesulitan. Kedua, berdoa dan bertindak. Jangan hanya berdoa untuk orang yang membutuhkan, tetapi juga berusaha untuk membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Iman yang hidup mengajarkan kita untuk tidak hanya mengandalkan doa, tetapi juga untuk bertindak sesuai dengan doa kita. Ketiga, selalu bersaksi dengan perbuatan. Dalam segala hal yang kita lakukan, mari kita berusaha untuk menunjukkan kasih Tuhan melalui tindakan kita. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, dapat menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk memiliki iman yang hidup, yang tidak hanya ada dalam kata-kata tetapi juga dalam perbuatan kami. Kami mohon bimbingan dan kekuatan-Mu untuk terus menghidupi iman ini dalam setiap langkah kami. Ajari kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup di dunia ini, yang melalui setiap tindakan kami dapat memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita telah merenungkan tentang pentingnya memiliki iman yang hidup. Iman yang hidup bukan hanya berbicara tentang apa yang kita percayai, tetapi juga tentang bagaimana kita menghidupi iman itu dalam setiap tindakan kita. Mari kita terus berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menjadi saksi-saksi hidup yang memuliakan nama-Nya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan renungan-renungan lainnya yang akan terus menguatkan iman kita. Bagikan juga renungan ini kepada keluarga, teman, atau saudara agar semakin banyak orang yang bisa memahami dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua terus dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.